Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad miftahi babi rahmatil adada ma fi imilah salatan wa salaman daimaini bil waqtilah wa ala ali subbih. Ada tertib doa dan zikir dilakukan setelah kita ini selesai berwudu. Di mana selesai berwudu itu kita menghadapkan diri kita kepada kiblat dan mengangkat kedua tangan kita, mengangkat tinggi-tinggi dan menghadapkan wajah kita ke langit. Dan setelah itu kita berdoa. Yaitu doanya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Dan khususnya untuk surat Al-Qadar yang terakhir kita ulang 3 kali. Adapun keutamaan kalau kita membaca zikir tersebut mulai dari doa dan zikir penutup sampai surah Al-Qadar 3 kali, maka dalam riwayat disebutkan man tawaddoa faqala asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Futihat lahu abwabal jannatis samaniyatu yadkhulu min ayyiha syaa. Diriwayatkan dari Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Rasulullah SAW. Sesungguhnya beliau SAW bersabda, barang siapa berwudu lalu mengucapkan doa tersebut, maka aku dibukakan baginya 8 pintu surga dan ia bisa masuk melalui pintu mana yang saja ia inginkan. Ingat, pintu surga ada 8. Kalau ada orang yang ahli puasa, maka dia akan masuk lewat pintu puasa tersebut dan sebagainya. Tetapi pintu surganya ada 8. Sehingga seluruh kebaikan akan dibuka oleh dia kalau dia mengucapkan doa tersebut. Sehingga surga membanggakan, merindukan orang-orang yang ahli membaca doa tersebut ba'dal wudu. Itu adalah keutamaan yang sangat besar. Lalu berikutnya, diriwayatkan dari Al-Hakim dan telah digolongkan sebagai hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Bahwa beliau SAW bersabda, barang siapa yang berwudu lalu mengucapkan doa yang kedua, yaitu doa kafaratul majlis, yang kita baca tadi, yaitu asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka doa tersebut disebutkan siapa saja yang membaca doa tersebut setelah doa berwudu tersebut dan ditambah doa kafaratul majlis, maka disebutkan akan dicatat di lembaran putih amal-amal soleh yang dikerjakan tersebut, yaitu maksudnya berwudunya, doanya tersebut, lalu distempel oleh Allah, dan amal tersebut tidak akan hancur sehingga sampai hari kiamat, sampai ia melihat pahalanya yang agung. Maksudnya, kalau kita melakukan amal soleh, katakan kita melakukan amal soleh A, B, C, terkadang setelah itu kita timbul rasa riya, rasa ujub, dan yang lainnya. Dan hal-hal ini bisa merusak amal soleh kita. Dan kita karena rusak, naudzubillah mendalik, tidak bisa memberatkan timbangan amal kita saat nanti kita besok di mizan. Tetapi ingatlah, ini keutamaan yang besar, apapun amal soleh yang kita kerjakan, lalu kita tutup dengan doa kafaratul majelis, maka amal kita akan distempel, dijaga oleh Allah, sehingga kita akan menemuinya, dan amal tersebut tidak rusak, bisa memberatkan timbangan amal kita. Sebagai perbandingan yang sederhana agar bisa memahami daripada hal tersebut adalah kalau kita punya makanan, ya, maka makanan tersebut makanan yang segar. Lalu kita diamkan di tempat luar. Mungkin 1 hari, 2 hari sudah busuk, kita tidak bisa menikmati. Karena memang sifat makanan seperti itu. Tetapi kalau kita punya makanan, kita lindungi, kita masukkan ke dalam kulkas, freezer, kita bekukan, maka akan terjaga sangat lama sekali. Lah itu maksudnya. Jadi setiap amal soleh yang kita kerjakan, selesai tersebut kita tutup dengan kafaratul majelis, maka kita akan dijaga amal tersebut, tidak rusak,
dari gangguan-gangguan kesalahan yang kita lakukan, sehingga kita bisa menikmatinya, bisa memberatkan timbangan kita saat kita di mizan. Ingat, doa kafaratul majelis tersebut, yaitu kita selalu baca setelah kita amal soleh, selesai ngaji, selesai sholat kek, selesai kita bersedekah, selesai biru walidain, selesai haji, umroh, dan sebagainya. Pokoknya penutup segala amal soleh, lalu kita baca doa kafaratul majelis. Seperti itu. Lalu yang ketiga, yaitu kita tutup dengan pembacaan sholawat. Tentu sholawat adalah satu wasilah kita besar kepada Rasulullah SAW, di mana wasilah tersebut kita tunjukkan yaitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan la yuraddu, sesuatu yang dimulai dan ditutup dengan sholawat tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu berikutnya kita membaca surat Al-Qadr sebanyak 3 kali. Maka dalam satu riwayat disebutkan warawa ad-dailami anna man qara'a inna anzalnahu fil qadar ila akhir ayat sampai selesai surat tersebut fi istri wudu'ihi marratan wahidatan kana minas siddiqin wa man qara'aha marrataini kutiba fi diwani syuhada wa man qara'aha salasan usira ma'al anbiya. Diriwayatkan siapa saja orang yang selesai berwudu membaca surat inna anzalnahu fil qadar sampai akhir ayat tersebut kalau sekali, maka dia akan dibangkitkan, digolongkan, yaitu di kelompok orang-orang sidikin. Ini derajat yang sangat tinggi. Kalau dia baca ini 2 kali, maka setelah wudhu tersebut dia baca 2 kali, maka dia dicatat dalam lembarannya sebagai orang yang dianggap sebagai yang mati syahid. Ini sangat luar biasa, kita semua kepingin syahid. Orang yang mati syahid, syahid itu kan ada 3. Syahid akhirat, syahid dunia, dan akhirat. Kalau orang yang baca seperti ini, kondisi kita sekarang, maka tercatat sebagai syahidnya syahid akhirat. Syahid akhirat itu maksudnya bagaimana? Urusan akhiratnya mudah semua. Mudah semua. Ini yang kita perlukan. Ya. Lalu kalau kita membaca 3 kali, maka ia akan dibangkitkan bersama para nabi. Kalau dibangkitkan bersama para nabi, berarti derajatnya sangat tinggi. Maka dari itu, mari ini adalah kesunahan yang sangat besar. Kita biasakan, dawamkan, setelah selesai wudhu, melakukan tertib doa dan zikir tersebut, sehingga kita mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah mempermudah kita bisa melakukan amal tersebut, yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, sehingga kita mendapatkan keutamaan besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.